Bicara dengan kesehatan, apa itu sehat ya? Kalau orang bilang mudahnya sehat itu tidak sakit ya. Definisi sakitnya apa? Ya tidak terganggunya berbagai fungsi organ. Ada hadis riwayat Muslim yang menyampaikan segala penyakit bersumber dari perut. Perut adalah gudang penyakit dan berpuasa adalah obat. Sebentar lagi kita akan puasa ya. Kita bisa maksimalkan puasa ini sebagai obat ya, sebagai pembersih daripada sumber penyakit itu yang di perut. Dan ada salah satu buku yang bestseller ya, Revolusi Makan, ininya judulnya, atau The Miracle of Enzyme. Ini pengarangnya adalah Dr. Hiromi Shinya. Hiromi Shinya ini beliau sudah melakukan pemeriksaan terhadap 35.000 pasien di Jepang dan di Amerika. Dan beliau juga melakukan pengangkatan polip usus ya pada 10.000 pasien ya. Jadi sudah banyak sekali yang beliau beliau lakukan kajian ya terhadap pasiennya langsung. Dan beliau menyampaikan dengan hanya memulihkan kesehatan usus sudah dapat meningkatkan kesehatan semua organ tubuh ya. Jadi pusatnya di usus ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini masalah kesehatan yang kita tahu bahwa orang sakit itu atau orang sehat itu manusia sehat menurut WHO jumlahnya hanya ada 5% ya. 5% tuh. Kecil sekali ya. Mereka yang sehat itu yang golongan atlet, golongan artis, atau para pejabat yang mereka punya para ahli nutrisi atau ahli-ahli kesehatan yang mereka bayar untuk mengontrol kesehatannya mereka. Itu hanya 5%. Lalu ada 25% itu orang yang dikategorikan sakit ya menurut WHO. Adanya di mana? Adanya di rumah sakit. Dan ada 70% orang, 70% manusia itu yang kelihatannya sehat tetapi bermasalah. Begitu dicek ketemu nih lemah jantungnya, ketemu asam urat, kolesterol, ketemu asam lambungnya tinggi ya, dan macam-macam, itu namanya sehat bermasalah. Kelihatan nanti dalam kurun beberapa waktu ke depan ketemu deh masalah dari penyakitnya ya. Itu sehat bermasalah. Ada 70% manusia. Kenapa bisa seperti itu? Beberapa penyebab: faktor usia, faktor makanan, ya, faktor lingkungan, ya, faktor pola hidup. Kapan terakhir kita olahraga? Jarang sekali ya. Faktor pola hidup, berpikir positif, ya, apalagi ini tekanan kerja, tekanan utang mungkin ya, akhirnya jadi stres. Nah itu penyebab sakit. Lalu makanan dan minuman yang warna-warni, lalu makanan yang mengandung lemak ya, yang tidak bisa diurai karena Anda adalah apa yang Anda makan. Nah, minum-minuman yang bersoda, sering kita minuman yang beralkohol mungkin. Nah, itu beberapa penyebab sakit. Makanan yang mengandung zat kimia ya, pengawet, pemanis makanan, lalu pewarna makanan. Ada lagi pewarnanya bukan untuk makanan, tapi pewarna untuk tekstil yang dikonsumsi. Ini yang akan mengakibatkan terjadinya kanker dan beberapa hal yang lainnya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Ini survei membuktikan 90% orang meninggal dunia karena penyakit degeneratif ya. Biasanya kalau kita tanya ini kenapa jadi kena serangan jantung, stroke, diabetes, oh nggak heran, karena orang tuanya juga seperti itu ya. Nah, penyakit degeneratif itu dari habit dari orang tuanya, akhirnya anaknya juga ikut-ikutan, pola makannya, makanan yang dimakannya. Itu hati-hati kita memberikan kebiasaan kepada keturunan kita, apa yang kita makan. Penyebab munculnya penyakit degeneratif, nah ini penumpukan racun dan kotoran di usus. Lihat nih di slide ya, ususnya awalnya bersih ya. Kita lihat nih ususnya bersih. Lalu lama-kelamaan ada kotoran-kotoran yang masih menempel. Lalu ada lagi muncul
benjolan-benjolan ya, jadi kanker usus ya. Nah, ini awalnya daripada penyakit-penyakit itu bersumber. Fakta medis 70% racun dalam tubuh kita berasal dari usus besar ya. Ini ada yang bergabung lagi, saya aktifkan dulu ya. Bayu Wahyudi. Oke, dilanjut. Berikutnya adalah kita akan lihat ini muncul penyakit degeneratif ini dimulai dari saluran pencernaan ya. Nah, kotoran menumpuk sama dengan sisa makanan dalam usus besar. Nah, itu badan kita ini ternyata nyimpen sampah. Ya, kotoran menumpuk adalah sumber dari berbagai jenis penyakit. Padahal setiap hari sudah kita buang, tapi tetap aja masih ada yang tersisa. Apalagi kalau yang tidak bisa diurai, yang tidak bisa dibuang, seperti itu ya. Nah, kalau lebih daripada 3 hari kotoran yang tidak bisa dibuang, itu diambil kotorannya disuntikan kepada tikus, itu maka dapat membunuh tikus seketika. Kan ngeri sekali ya. Kotoran menumpuk melekat pada dinding usus ya, racunnya diserap kembali oleh tubuh, kebayang, lalu mengalir kembali ke hati dan beredar ke seluruh tubuh. Makanya akan melemahkan kekuatan detoksifikasi. Jadi untuk pengeluaran racunnya itu lemah badan kita, menurunkan metabolisme sel dan jadi autointoksifikasi. Jadi auto racun-racun dengan sendirinya jadi masuk lagi ke tubuh kita. Sebentar, saya akan amankan dulu ini yang masuk harus di mute dulu supaya suaranya tidak bertabrakan. Om Wahyu, mohon maaf di mute dulu ininya supaya suaranya tidak bertabrakan ya. Baik, kita lanjut. Ini mengenai saluran pencernaan yang harus kita bersihkan. Nah, coba lihat nih ya, usus kita ini ternyata 6 kali tinggi badan kita, atau kurang lebih sekitar 10 meter. Panjang sekali. Kalau selang saja yang panjangnya 10 meter terus dialiri air selama berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu muncul namanya lumut. Kalau lumutnya dibiarkan, akhirnya jadi ngeras itu. Bahkan selang sendiri itu juga akan jadi keras. Nah, ini apalagi kalau ususnya kan berkelok-kelok, ini usus berkelok-kelok panjangnya 10 meter dan sudah bertahun-tahun ini, puluhan tahun bahkan ya. Nah, kotoran-kotoran kan tidak semuanya keluar, ada yang masih nempel di situ. Gimana cara bersihinnya? Nah, perlu sekali kita punya makanan atau suplemen makanan yang bisa menguras atau yang bisa membersihkan usus kita ini, sehingga terjadilah pembersihan daripada usus sehingga kita menjadi sehat. Yang kedua, penyebab munculnya penyakit degeneratif itu dari saluran pembuluh darah. Nah, ini tadi saluran pencernaan, sekarang saluran pembuluh darah. Selamat datang Pak Oban. Kita lanjut ya. Nah, ini lihat ini. Di saluran pembuluh darah, waktu usia 20 tahun ini masih bersih pembuluh darahnya ya. 30 tahun sudah mulai ada sedikit, 40 tahun sudah mulai itu. 50 tahun sudah mulai setengahnya, 60 tahun sudah hampir menutupi daripada pembuluh darah. Ini kalau dibersihkan kolesterolnya, ini lemak ini senilai 90 juta minimumnya loh. Waduh, mahal sekali ya. Apalagi kalau udah dipasang ring. Ini penting sekali di saluran peredaran darah ini harus dibersihkan. Nah, kenapa harus dibersihkan? Ya kita lihat ini. Nah, ini waspada, stroke dan jantung koroner itu yang menyebabkan dari penyempitan pembuluh darah. 80% kematian dari stroke dan jantung koroner. Ini penyakit yang bikin kita panik ya. Stroke juga bikin kita panik, bikin keluarganya panik, apalagi penderitanya ya. Pasti ini menguras sekali berapapun banyaknya yang ada di ATM Anda. Oke? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang berikutnya adalah penurunan daya tahan tubuh nih, penyebab munculnya penyakit degeneratif. Nah, ini yang sudah biasa kita ketahui ya, tetapi kadang-kadang kita juga tidak peduli nih dengan asap rokok, asap kendaraan bermotor, polusi daripada industri ya, pengawet, perasan makanan,
Lalu radiasi. Nah, ini radiasi yang sulit sekali rasanya kita hindari dari monitor, dari handphone ya. Ini akan yang awalnya sel kita ini normal, karena kena radiasi akhirnya jadi selnya itu stres, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi benjolan-benjolan yang akhirnya jadi aktif, jadi ganas, jadi kanker ya. Nah, silakan pilih Bapak Ibu, sekarang tabungannya udah berapa banyak ya. Silakan pilih untuk sakit mana yang Anda mau. Ada jantung, kanker, stroke, ya paling murah aja deh. Ini yang 10 juta, itu yang tipus ya. Tapi ya saya yakin berapapun uang yang Anda mau, tentu Anda tidak ingin sakit ya. Makanya lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Nah, alhamdulillah saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita adalah perusahaan NetLab ya, produk yang mengatasi dari beberapa masalah tadi ya. Ini disediakan ada 9 item ini ya, tidak ditampilkan semua di sini. Ada 9 item produk yang bisa mengatasi masalah yang tadi. Ada tambahan lagi 3 produk nih. Nanti kita kupas satu-satu ya. Nah, yang pertama adalah Nethunja. Ini kandungannya air jam-jam, garam hunja, dan cipres. Ini bagus sekali untuk cleansing, membersihkan tadi ya, dari saluran pencernaan dia akan bersihkan. Menetralisir radikal bebas, racun, dan virus. Apalagi di masa pandemi ini wajib Anda punya. Anda tinggal tetes aja ke air minum hangat ya, 60 cc sebanyak 10 sampai 15 tetes. Kalau untuk pengobatan 3 kali 15 tetes. Ya, kalau untuk mineral tubuh 5 sampai 10 tetes. Kalau di rumah sakit, sakit apapun Anda diinfus. Kalau nggak sakit, Anda perlu kasih tetesan ini supaya mineral di dalam tubuh Anda stabil ya. Ini pun bisa menstabilkan asam lambung yang berlebih. Yang berikutnya saya singkat saja karena waktu kita terbatas, adalah pil hitam ajaib. Ini yang paling banyak testimoni ini untuk yang stroke, saraf kejepit. Ini udah banyak sekali yang konsumsi ini ya. Ini ada mengandung cipres, mengandung ada delima ya, buah delima. Ada juga ini ada apa ini? Ini love it. Wah, ini ada yang kirim sesuatu ini. Ada juga kandungan yang di sini ini kandungan yang harus sesuai dengan BPOM. Tapi kandungan aslinya ada saffron ya, ada kurma ya, ini kurma, ada juga jam-jam, lalu madu Yaman. Jadi ini kandungan-kandungan yang direferensikan oleh Rasulullah. Saya buka chat dulu ini. Min, materinya nanti di-share aja di kolom chat ya, nuhun. Oke, siap ya. Ini untuk apa saja? Ini untuk saraf sendi, untuk sakit lutut, untuk berbagai macam yang hubungannya dengan saraf motorik dan sensorik. Sekarang tubuh kita mana sih yang nggak ada hubungannya sama saraf? Ya enggak. Kalau saraf motorik adalah saraf penggerak nih, tangan, kaki ya, yang bisa kita kendalikan. Kalau saraf sensorik itu kedipan mata yang pada saat kena debu, nah dia sensor ya. Detak jantung kita yaitu sensor. Ya, jadi seluruh tubuh kita pasti berkenaan dengan saraf motorik dan sensorik. Akhirnya sangat butuh sekali pil hitam ini sebagai nutrisi saraf dan sendi. Selanjutnya apalagi ya? Ini testimoni udah banyak banget ya. Di sini juga kami tampilkan testimoninya. Ya, ini ini apalagi untuk yang kelenjar getah bening. Nah, banyak banget nih yang kelenjar getah bening. Jadi kalau kelenjar getah bening ini konsumsinya 2 butir per 3 jam. Kenapa? Karena kita kejar-kejaran ya. Kelenjar getah bening kan dekat sama otak tuh ya, jangan sampai nyampe ke otak itunya ya, penyebarannya. Nah, ini ada seorang ibu Asri, ini saya menangani langsung. Bu Asri ini di Lampung ya. Waktu itu sampai melilit ke leher ini. Sudah menghabiskan 250 jutaan, sudah habis lahan, sudah habis traktor. Waktu itu 3 kali di nuklir ya, di Hasan Sadikin. Saat itu alhamdulillah ketemu dengan kami, diberikan 2 butir, alhamdulillah ada respon yang baik. Akhirnya 5 hari konsumsi 2 butir per 3 jam selama 5 hari itu kempes sampai sekarang, alhamdulillah. Banyak banget testimoninya.
Berikutnya adalah ini juga untuk cleansing, ini untuk pembersihan paru-paru ya, ini namanya Dynamic Etawa. Ini susu bubuk kambing dalam bentuk serbuk. Ini susunya yang direferensikan oleh Rasulullah ya, bukan susu sapi loh, susu kambing yang direferensikannya. Ini 3 kali lebih cepat membantu membersihkan paru-paru bagi perokok. Nah, baik perokok aktif ataupun perokok pasif ya, lebih baik konsumsi ini deh ya. Kalau di rumah ada yang merokok, Anda untuk bersih-bersihkannya begini, pakai yang enak-enak nih, pakai susu dinamik, susu kambing. Ini kandungan kalsiumnya 6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Makanya Rasulullah menyarankan susu kambing. Apalagi buat anak-anak nih ya, ini penting buat pertumbuhan. Dan bedanya dengan susu sapi, ini bentuknya sifatnya ini alkali, sifatnya basah. Kalau susu sapi itu sifatnya asam. Jadi ini bagus untuk memperbaiki pencernaan atau lambung yang sering kena sering asam lambung naik gitu. Rutin aja konsumsi ini pagi, siang, sore, cukup 1 saset saja ya. Berikutnya, nah ini testimoninya juga ya, yang biasanya sakit GERD ya, mah kronis, konsumsi ini alhamdulillah banyak perbaikan. Selamat datang untuk Marhamah ya, silakan bergabung, silakan simak presentasi kami. Berikutnya Netco, ini kolostrum ya, dan kolostrum juga sudah banyak testimoninya. Dan ini juga salah satu primadona produk kami, yakni Cordico Cafe. Ini kopi Cordyceps ini mengandung Cordyceps yang fungsinya untuk memperbaiki 5 organ tubuh penting atau menjaga 5 organ tubuh penting ya. Paru-paru, hati, ginjal, limpa, dan jantung. Paru-paru, hati, ginjal, limpa, dan jantung. Ditambah ada ginsengnya, jadi untuk stamina pria. Dan ada guarananya, jadi untuk meningkatkan libido. Ini penting sekali, terutama buat ibu-ibu yang sering dikasih hormon kontrasepsi ya, biasanya udah agak enggan untuk diajak berhubungan. Ini penting sekali, bisa jadi scam di dalam rumah tangga kalau dicek. Silahkan sudah berapa lama tidak berhubungan itu pasangan suami istri. Kalau lebih daripada 1 bulan, hati-hati ya. Alhamdulillah banyak sekali permasalahan yang terselesaikan dengan Cordico. Ini juga sudah ada BPOM ya, jadi tenang, aman untuk konsumsinya. Mengandung